Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadiatul Mufarohah dengan NIM 2020620014. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kajian dan pengembangan matematika. Dosen pengampuh Rohmah Indahwati, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Yang pertama, definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Yang kedua, bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C, dengan A, B, dan C merupakan bilangan real. A tidak boleh sama dengan 0. A disebut koefisien dari X kuadrat, dan B disebut koefisien dari X. C disebut konstanta. Akar dan banyak akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat adalah nilai yang mengakibatkan persamaan kuadrat bernilai besar. Akar persamaan kuadrat disebut juga penyelesaian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat mempunyai satu akar real, dua akar real, atau tidak mempunyai akar real. Banyak akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Nilai diskriminan dirumuskan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Pertama, persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda atau berlainan jika nilai diskriminannya lebih dari 0. Yang kedua, persamaan kuadrat mempunyai satu akar real jika nilai diskriminannya sama dengan 0. Satu akar real juga disebut dua akar real kembar. Yang ketiga, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika nilai diskriminannya kurang dari 0. Hubungan antara akar persamaan kuadrat. Misalkan, persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, memiliki dua akar real X1 dan X2. Hubungan antara X1, X2, A, B, dan C, dan nilai diskriminannya sebagai berikut. Pertama, X1 plus X2 sama dengan min B per A. Yang B, X1 kali X2 sama dengan C per A. Yang C, mutlak X1 minus X2 sama dengan mutlak akar diskriminan per A. Nilai X1 dan X2 real dan saling berlawanan. X1 sama dengan minus X2 jika X1 plus X2 sama dengan 0, B sama dengan 0, dan D lebih dari 0, itu merupakan poin ke D. Nilai X1 dan X2 real dan saling berkebalikan. X1 sama dengan 1/per X2 jika X1 dikali X2 sama dengan 1. A sama dengan C dan diskriminannya lebih dari 0. Salah satu nilai X1 atau X2 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan 0 jika C sama dengan 0 dan D lebih dari 0 merupakan poin F. Yang G atau yang terakhir, nilai X1 dan X2 keduanya real positif jika X1 plus X2 lebih dari 0, X1 kali X2 lebih dari 0, dan D lebih dari 0. Yang H, nilai X1 dan X2 keduanya real dan berlainan jika X1 kali X2 kurang dari 0 dan D lebih dari 0. Poin I, nilai X1 dan X2 keduanya real negatif jika X1 plus X2 kurang dari 0, X1 kali X2 lebih dari 0, dan diskriminannya lebih dari 0. Maaf, di sini salah pengetikan ya, nolnya kurang lupa gak diketik. Dan yang poin terakhir yaitu
nilai X1 dan X2 sama jika X1 sama dengan X2 sama dengan minus B per 2A dan nilai diskriminannya sama dengan 0. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan dalam persamaan kuadrat. Yang pertama, kesulitan dalam memahami soal. Kesulitan dalam memahami soal yaitu kesulitan yang dilakukan siswa karena tidak bisa memahami maksud soal, baik yang sudah diketahui informasinya maupun yang sedang ditanyakan dalam soal. Hal tersebut menyebabkan siswa tidak mampu mengerjakan langkah dengan benar karena siswa tidak mengetahui alur atau arah yang sesuai untuk mengerjakan soal yang diminta. Kesulitan memahami soal tersebut dapat terjadi karena soal yang kurang spesifik dan kurangnya konsentrasi atau kurangnya pemahaman siswa mengenai soal yang kedua, kesulitan memahami atau menerapkan konsep. Kesulitan dalam memahami atau menerapkan konsep sehingga tidak sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Kesulitan konsep yang dilakukan siswa terdiri dari kesulitan menerapkan konsep sumbu simetris dan menggambar grafik pada bidang kartesius. Selanjutnya, miskonsepsi persamaan kuadrat. Ketika siswa dihadapkan pada soal sebagai berikut, minus 3 kuadrat sama dengan titik-titik. Siswa terkadang spontan menjawab minus kali minus sama dengan positif. Padahal tidak demikian. Ada perbedaan antara minus 3 kuadrat dengan minus 3 dikuadratkan. Terlihat jelas perbedaannya antara minus 3 kuadrat dengan minus 3 dikuadratkan. Kalau minus 3 kuadrat sama halnya dengan minus buka kurung 3 kali 3 dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan minus 9. Jika minus 3 dikuadratkan, maka sama halnya dengan minus 3 dikali minus 3, sama dengan 9. Poin pentingnya adalah penggunaan tanda dalam matematika. Jika salah tanda, banyak kemungkinan salah pemahaman dalam mengartikannya. Di sini saya memiliki 3 contoh soal. Yang pertama, diberikan sebuah fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat minus 7x plus 6. Tentukan nilai untuk yang pertama f2, yang kedua f-2, yang ketiga f plus 2. Cara menjawab soal yang pertama ini, kita langsung substitusikan nilai 2 minus 2 P plus 2 ke fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat minus 7x plus 6. Jadi nanti akan ketemu nilainya. Contoh, f2 sama dengan, kita substitusikan 2 ke persamaan yang pertama. Jadi x-nya diganti dengan 2. 2 dikali 2 kuadrat min 7 dikali 2 plus 6. Jadi 8 dikurangi 14 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk menjawab soal soal yang bagian B sama C, kita langsung substitusikan saja. Selanjutnya soal yang nomor 2. Di sini salah pengetikan ya, buat soal yang nomor 2 itu soalnya yang benar adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 7x plus 6. Nah, di sini kan ada fungsi fx sama dengan 2x min 7x plus 6. Jika fp min 3 sama dengan ap kuadrat plus bp plus c, maka A, B, dan C berturut-turut adalah kita substitusikan P-3 ke variabel
X. Jadi nanti diganti ya. 2 dikali P min 3 dikuadratkan min 7 dikali P min 3 plus 6. Jadi buat soal nomor 2 sama nomor 1 itu pengerjaannya sama. Begitu. Selanjutnya yaitu soal untuk nomor 3. Fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat plus bx plus 9 memiliki sumbu simetri x sama dengan 3. Tentukan nilai b. Sumbu simetri rumusnya x sama dengan minus b per 2a. Nah, b-nya tetap b, a-nya 2. Jadi X sama dengan minus B per 2A. 3, karena nilai X-nya di sini 3, jadi 3 sama dengan minus B per 2 dikali 2. Jadi, minus B sama dengan 3 dikalikan 4. B sama dengan minus 12. X yang saya maksud ini nilai X yang buat sumbu simetri ya, bukan X dari fungsinya gitu. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you udah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.